Antisipasi tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut dan menimbulkan korban secara massal, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa seseorang, serta atau menghancurkan kerusakan objek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan tujuan ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Hukuman untuk tindak pidana terorisme juga diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelaku tindak pidana terorisme biasanya dijatuhi hukuman yang berat karena dianggap sebagai ancaman yang serius dalam keselamatan negara. Biasanya pelaku tindak pidana terorisme dijatuhi hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana dalam jangka waktu yang sangat panjang. Semakin besar dampak yang ia timbulkan, maka semakin berat juga hukuman yang ia dapatkan. Dalam konsep hukum, penerapan asas extraordinary crime dalam tindak pidana terorisme yaitu karena tindak pidana terorisme dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa sehingga penanganan hukumnya tidak dapat dilakukan dengan hal-hal yang seperti biasa saja. Hal ini dianggap karena tindak pidana terorisme sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena dapat menimbulkan ancaman serius terhadap negara maupun menimbulkan korban yang massal. Sehingga penegakan hukumnya membutuhkan langkah yang lebih kuat, mulai dari pencegahan hingga penangkapan. Aparat penegak hukum diberikan ruang kewenangan yang lebih luas, mulai dari penyadapan, penangkapan, atau penahanan yang lebih intensif. Karena karakter terorisme ini yang lebih terorganisasi dan terencana dan berpotensi menimbulkan korban massal. Pendekatan yang dipakai juga lebih menekankan pencegahan dan kerjasama antar lintas lembaga, baik antar negara maupun internasional. Dengan demikian, sifat luar biasa dalam tindak pidana terorisme menuntut respon hukum yang juga harus luar biasa. Secara normatif, asas extraordinary crime berakar pada bahwa pandangan hukum positif harus memberikan perlakuan khusus terhadap kejahatan yang mengancam eksistensi negara dan keselamatan publik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, asas ini tercermin dalam pengaturan undang-undang terorisme yang memberikan kewenangan khusus serta peraturan prosedural yang berbeda dari hukum pidana umum. Dalam perspektif norma hukum, asas ini dapat dibaca sebagai bentuk pengecualian yang dibenarkan atau justified exception terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana umum. Karena tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu keamanan nasional. Dalam hal ini berlaku asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu di mana undang-undang tindak pidana terorisme diposisikan sebagai lex specialis atau yang lebih diutamakan dibandingkan KUHP atau KUHAP yang berposisi sebagai lex generalis atau yang dalam kasus tindak pidana terorisme dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Asas ini juga mengandung batasan. Tindakan luar biasa tetap harus berada dalam hak asasi manusia, sehingga setiap pengecualian tidak boleh menghilangkan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan pengawasan. Dengan demikian, norma hukum mengenai terorisme berusaha menjaga keseimbangan antara efektivitas negara dalam memberantas ancaman yang dapat mengganggu keselamatan negara dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga, agar langkah extraordinary crime ini tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti penangkapan pelaku yang masih belum jelas. Contoh nyata penerapan asas extraordinary crime dalam kasus tindak pidana terorisme yaitu pada kasus bom Bali 1 pada tahun 2002, tanggal 12 Oktober.
pada malam itu terjadi ledakan di beberapa lokasi hiburan di Legian Kuta Bali termasuk klub dan bar malam. Bom ini menewaskan sekitar 202 orang dan melukai ratusan lainnya serta menghancurkan fasilitas publik. Bom ini juga menimbulkan ketakutan luas di masyarakat. Karena ini dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, diterapkanlah asas extraordinary crime karena skala kerusakan dan korban yang sangat besar, sifatnya terorganisasi dan dampaknya terhadap keamanan nasional dan sosial sangat signifikan. Oleh karena itu, aparat hukum menggunakan pendekatan yang berbeda dari tindak pidana biasanya. Penerapan ini terlihat pada beberapa hal, mulai dari penyidikan dilakukan secara intensif dan lintas lembaga termasuk polisi, intelijen, dan aparat keamanan lainnya untuk melacak jaringan teroris yang kompleks. Aparat diberi kewenangan yang lebih luas dari tindak pidana umumnya, mulai dari penangkapan dan penahanan tersangka lebih awal dibanding dengan hukum pidana biasa. Dengan pendekatan ini, negara bertindak secara preventif sekaligus represif, menekankan perlindungan keamanan publik dan ancaman lebih lanjut. Kasus bom Bali menunjukkan bahwa asas extraordinary crime menggunakan tindakan hukum yang lebih cepat, terkoordinasi, dan tegas sesuai dengan karakter kejahatan yang bersifat terencana, terorganisasi, dan berkelompok. Pendapat saya dalam kasus bom Bali 1, penerapan asas extraordinary crime sangat penting karena menegaskan bahwa tindak pidana terorisme bukan tindak pidana biasa. Skala korban, kerusakan, dan ancaman terhadap integrasi nasional menuntut langkah hukum yang cepat, tegas, dan terkoordinasi. Pendekatan ini memberi ruang bagi aparat untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan secara efektif, sekaligus menekankan pentingnya pencegahan agar masyarakat terhindar dari tindak pidana terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus fleksibel namun tetap berlandaskan keadilan, menyeimbangkan keamanan negara dengan hak asasi manusia.